Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran di masa darurat. Anggotanya yang pertama ada Haji Muhammad Ilham, yang kedua Andika Gabirasena, yang ketiga Cynthia Venita Putri, yang keempat Putri Awalia Rizkia, dan yang terakhir Wildan Nugraha. Di sini kami akan memfokuskan untuk membahas pembelajaran di masa pandemi COVID-19, karena pandemi ini juga termasuk dalam masa darurat. Di dalam PowerPoint ini kami akan membahas yang pertama ada pembelajaran di masa darurat, pengertiannya. Yang kedua itu ada kurikulum darurat. Yang ketiga pembelajaran di masa darurat. Yang keempat strategi dan memfasilitasi pembelajaran daring di masa darurat. Serta yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran di masa darurat. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Wildan. Pembelajaran di masa darurat. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan darurat adalah keadaan sukar yang tidak tersangka-sangka dalam bahaya, kelaparan, dan sebagainya yang memerlukan penanggulangan segera. Di sini dalam pembelajaran di masa darurat kemudian muncul kurikulum dalam kondisi khusus atau darurat. Karena dalam keadaan darurat tersebutlah serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang tentu saja mengalami hambatan. Kurikulum ini membuat ketentuan bahwa saat siswa sedang berada dalam kondisi khusus, bukanlah ketuntasan capaian kurikulum yang diutamakan, melainkan pembelajaran yang mendorong keterlibatan siswa secara aktif. Selanjutnya, kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada kurikulum 2013. Pada kurikulum darurat ini ada pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Ketentuan kurikulum darurat atau pelaksanaannya berlaku sampai akhir tahun ajaran. Jadi, satuan pendidikan atau sekolah dapat memilih dari beberapa opsi pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, tetap menggunakan kurikulum nasional 2013. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pembukuan Kemendikbud, berlaku untuk jenjang PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk SMA, atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi yang berlaku untuk jenjang pendidikan menengah yang berbentuk SMK. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Dalam penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, terdapat dua cara untuk meringankan kesulitan pembelajaran, yaitu kurikulum darurat dan modul pembelajaran. Yang pertama itu kurikulum darurat. Untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas serta kelulusan. Yang kedua, disiapkan untuk jenjang menengah termasuk pendidikan khusus. Selanjutnya ada modul pembelajaran, khusus untuk PAUD dan SD, di mana pembelajaran jarak jauh dinilai sangat sulit untuk dilakukan, karena berisi panduan untuk guru, pendamping, atau orang tua, dan wali siswa. Dalam penerapannya, kurikulum darurat diharapkan akan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Bagi dampak bagi guru, yaitu tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual, dan terakhir kesejahteraan psikologi guru meningkat. Dampak bagi siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan pembelajaran yang esensial dan kontekstual, dan kesejahteraan psikologi siswa meningkat. Untuk dampak bagi orang tua, mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, dan kesejahteraan psikologi orang tua meningkat. Selanjutnya, metode pembelajaran di masa darurat.
Yang pertama ada project based learning atau pembelajaran berbasis project. Metode ini diprakarsai oleh hasil implikasi dari Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 4 Tahun 2020. Project based learning ini memiliki tujuan utama untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode pelajaran ini sangat cocok bagi pelajar yang berada di zona kuning atau hijau. Yang kedua, ada daring metode atau metode daring dalam jaringan. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. Dengan menggunakan metode full daring seperti ini, sistem pembelajaran yang disampaikan akan tetap berlangsung dan seluruh pelajar tetap berada di rumah masing-masing dalam keadaan aman. Yang ketiga, ada luring metode atau metode di luar jaringan. Metode ini dilakukan dengan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Metode ini sangat pas untuk pelajar yang berada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal. Yang keempat, ada home visit metode atau metode kunjungan ke rumah. Metode ini merupakan salah satu opsi saat pandemi. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi pengajar mengadakan home visit di rumah pelajar dalam waktu tertentu. Metode ini sangat pas untuk pelajar yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang mewadahi. Dengan demikian, materi yang akan diberikan kepada siswa dapat tersampaikan dengan baik, karena materi pelajaran dan keberadaan tugas yang diberikan bisa terlaksana dengan baik. Yang kelima, ada integrated curriculum atau kurikulum terintegrasi. Metode pembelajaran ini disampaikan oleh anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia, Profesor Zainuddin Maliki. Metode pembelajaran yang satu ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengangitkan metode pembelajaran lainnya. Dengan menerapkan metode ini, selain pelajar yang melakukan kerjasama dalam mengerjakan proyek, dosen lain juga diberi kesempatan untuk mengadakan team teaching dengan dosen pada mata kuliah lainnya. Integrated curriculum bisa diaplikasikan untuk seluruh pelajar yang berada di semua wilayah, karena metode ini akan diterapkan dengan sistem daring. Jadi pelaksanaan integrated curriculum ini dinilai sangat aman bagi pelajar. Dan yang keenam, blended learning atau pembelajaran campuran. Metode ini adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada strategi dan memfasilitasi pembelajaran daring di masa darurat. Jadi terdapat dua pendekatan pembelajaran daring, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus ada. Lalu selanjutnya ada strategi dan memfasilitasi pembelajaran daring di masa darurat. Jadi terdapat dua pendekatan pembelajaran daring, yaitu sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah interaksi pembelajaran antara guru dengan siswa yang dilakukan pada waktu bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting. Yang kedua, sinkronus, guru dapat menyiapkan materi terlebih dahulu dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama. Misalkan dengan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri atau penegasan kepada siswa. Aplikasi yang dapat digunakan untuk pembelajaran daring seperti penyampaian materi, contohnya e-modul, PPT, video YouTube, dan sumber-sumber belajar dari internet. Lalu ada tatap muka, contohnya seperti Zoom, Skype, Hangout Meet, Google. Yang ketiga, pendalaman materi, contohnya seperti WhatsApp Group, Line, Telegram Group, atau fitur forum di LMS. Yang keempat, melakukan evaluasi, contohnya seperti Google Form, Kahoot, Quiz, fitur assessment pada LMS. Lalu ada kelebihan pada pembelajaran masa darurat di COVID-19. Kelebihan pertama yaitu kegiatan pembelajaran bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan syarat ada akses internet. Kedua, meningkatkan kemampuan siswa dan guru terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi.
Yang ketiga, ada materi pembelajaran sangat mudah diakses dan dimiliki oleh setiap siswa. Yang keempat, tidak membutuhkan ruang khusus untuk tatap muka. Yang kelima, kehadiran dan penilaian dapat dengan mudah dinilai dari keaktifan siswa dalam berpartisipasi pada kegiatan e-learning. Yang keenam, meningkatkan kemampuan belajar mandiri sehingga kualitas pendidikan tidak hanya bergantung pada pihak pengajar. Yang ketujuh, mudahnya berkomunikasi dan berbagi bahan ajar. Dan terakhir, ada pada pembelajaran e-learning, siswa akan dituntut untuk aktif karena penilaian didasarkan pada partisipasi siswa di forum e-learning. Di sini selain kelebihan, terdapat juga kekurangan pembelajaran di masa darurat atau pada masa pandemi COVID-19. Sini kekurangannya yaitu kesulitan dapat muncul sewaktu-waktu terdapat pada masalah internet. Dan yang kedua, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang memadai. Yang ketiga, dibutuhkan fasilitas yang tidak murah untuk menjalankan kegiatan e-learning. Yang keempat, menurunnya kemampuan sosial siswa karena terbiasa melakukan interaksi secara tidak langsung. Yang kelima, sulitnya mengontrol etos belajar masing-masing siswa. Mereka yang malas tentunya akan sangat tertinggal di belakang, bahkan cenderung gagal. Yang keenam, kesulitan dapat muncul sewaktu-waktu terdapat masalah pada koneksi internet. Yang ketujuh, model pembelajarannya terbatas, hanya pada bentuk diskusi forum dan tanya jawab soal. Sangat mungkin ada materi-materi tertentu yang tidak bisa disampaikan dengan e-learning. Misalnya pembelajaran yang memerlukan praktek. Yang kedelapan, tidak semua daerah memiliki koneksi internet yang memadai. Yang kesembilan, dibutuhkan fasilitas yang tidak murah untuk menjalankan kegiatan e-learning. Yang kesembilan, bagi pengajar dan siswa yang tidak familiar dengan penggunaan internet, pembelajaran e-learning justru bisa memperlambat kegiatan belajar mengajar. Yang ke-10, menurunnya kemampuan sosial siswa karena terbiasa melakukan interaksi secara tidak langsung. Yang ke-11, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran dengan menggunakan ICT atau Information Communication Technology. Lanjut. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang live YouTube pada tanggal 20 November 2020 tentang panduan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, mengenai semakin lamanya pembelajaran tatap muka yang tidak berlangsung, itu akan terjadi dampak negatif pada anak. Yang pertama, ada ancaman putus sekolah karena ada beberapa anak yang terpaksa membantu keuangan keluarga di tengah pandemi ini. Yang kedua, kendala tumbuh kembang, yaitu berupa kesenjangan capaian belajar. Resiko learning loss. Resiko learning loss ini yaitu hilangnya pembelajaran secara berkepanjangan, beresiko terhadap pembelajaran jangka panjang, baik kognitif maupun pertumbuhan karakter. Yang ketiga, ada tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama, anak stres karena minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan luar, ditambah tekanan dengan sulitnya pembelajaran jarak jauh dapat menyebabkan stres pada anak. Yang kedua, ada kekerasan yang tidak terdeteksi karena tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi oleh guru. Selanjutnya, di sini yang dibahas ada prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID. Yang pertama, ada kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, ada tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial. Selanjutnya yang dibahas juga ada pada Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah dan dilanjutkan dengan pemberian izin dari satuan pendidikan atau biasanya kepala sekolah dari sekolah tersebut. Selanjutnya dari orang tua. Jadi di sini apabila pemerintah daerah atau Pemda tidak mengizinkan, maka pendidikan secara langsung tidak dapat dilaksanakan. Begitu pula dengan apabila kepala sekolah mengizinkan tetapi orang tua tidak mengizinkan, itu juga tidak bisa memberlangsungkan pembelajaran secara tatap muka.
Selanjutnya ada faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin, yaitu pertama, tingkat resiko penyebaran COVID, kesiapan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu dengan yang pertama, kondisi kelas, jaga jarak minimal 1,5 meter, terus isi dari kelas sendiri tidak boleh full, yaitu harus memperlakukan 2 shift, biasanya pagi dan siang. Terus wajib menggunakan masker, dan sekolah harus menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan dengan sabun. Selanjutnya menerapkan etika batuk dan bersin. Terus tidak diadakannya ekstrakurikuler dan olahraga. Olahraga di sini masih bisa boleh dilakukan, tetapi tidak menggunakan barang-barang yang biasanya digunakan secara bersama-sama, dan olahraga yang tidak memperlakukan jaga jarak sekitar 1,5 meter. Terus tidak diadakannya kantin, tidak diadakannya kegiatan selain kegiatan pembelajaran. Jadi siswa cuman boleh masuk melakukan kegiatan belajar, habis itu langsung pulang. Terus pembelajaran di luar satuan pendidikan diperbolehkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.